warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirun Naziha dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Metode dan Media Pendidikan dan Pelatihan. Nah, dalam perkembangan teknologi saat ini menyebabkan beberapa lembaga atau institusi menyadari bahwa kesuksesan menghadapi perkembangan tersebut bergantung pada keterampilan dan kemampuan karyawan mereka, sehingga diperlukan investasi dalam program pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebuah pelatihan dapat berjalan secara efektif dan optimal bila prinsip-prinsip pelatihan dikembangkan sesuai dengan tujuan pelatihan yang diharapkan. Pelatihan atau diklat sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang sampai saat ini sudah berkembang pesat dan semakin modern dengan metode dan media yang disesuaikan pada tujuan yang diharapkan. Nah, pengembangan karyawan merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Pengembangan karyawan penting untuk dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Pengembangan karyawan merupakan suatu investasi bagi perusahaan. Tentunya program pengembangan karyawan disusun dengan mekanisme yang ada di dalam organisasi dengan orientasi jangka lama. Nah, salah satu bentuk pengembangannya adalah melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat. Nah, di sini metode dan media diklat yang saya jelaskan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada on the job training dan juga on the job training. On the job training ini lebih banyak digunakan dibanding dengan on the job training, dikarenakan metode tersebut lebih fokus pada peningkatan produktivitas secara cepat, sedangkan on the job training ini lebih fokus terhadap perkembangan pendidikan jangka panjang. Nah, on the job training ini sendiri memiliki makna yaitu melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya. Nah, keuntungannya relatif tidak mahal. Peserta pelatihan tetap bisa belajar dengan tetap menjalankan produksi, tetapi tidak memerlukan ruang kelas khusus. Nah, bentuknya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada job instruction training. Yang kedua ada apprenticeship. Kemudian yang ketiga ada internship dan assistantship. Yang keempat ada job rotation dan transfer. Nah, yang pertama yaitu merupakan penelitian yang memerlukan analisis pekerjaan dengan teliti. Yang kedua, bentuk pelatihan yang mengarah pada proses penerimaan karyawan baru yang bekerja sama dan di bawah bimbingan praktisi yang ahli untuk beberapa waktu tertentu. Yang ketiga, merupakan bentuk pelatihan yang hampir sama dengan apprenticeship, hanya mengarah pada kekosongan pekerjaan yang menuntut pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang keempat, yaitu proses belajar untuk mengisi kekosongan dalam manajemen dan teknikal. Nah, tujuan dari metode ini adalah peserta memiliki pengalaman langsung dapat mengamati secara langsung apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mampu meningkatkan secara langsung keterampilan dan kemampuan, meningkatkan kecepatan dan menyelesaikan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas diri dari mulai dasarnya. Nah, selanjutnya yaitu on the job training. Memiliki makna yaitu merupakan pelatihan yang dilakukan di luar waktu kerja dan jauh dari lokasi kerja agar bisa fokus terhadap pelatihan. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, lebih memfokuskan pada pengalaman belajar, mempunyai kesempatan bertukar pengalaman dengan karyawan yang lain, dan mendapat ide-ide baru yang mampu dikembangkan di tempat kerja. Nah, perbedaannya dari kedua metode tersebut adalah sasaran yang dituju, lokasi, dan pengalaman yang didapatkan. Nah, pendidikan dan pelatihan sebagai komponen secara garis besar, pendidikan dan pelatihan dapat diartikan sebagai akuisisi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memberi kemampuan kepada manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang panjang. Dalam pelatihan menekankan pada tugas yang harus dilakukan dan pendidikan menekankan pada pengetahuan. Ada 2 strategi yang dilakukan dalam pelatihan. Pertama, di lokasi kerja. Kedua, di luar lokasi kerja.
Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan pendidikan dan pelatihan adalah komponen terpenting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dapat disimpulkan dari pemaparan tadi, metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan dan pelatihan menjadi hal terpenting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.